Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku bakalan nyeritain ke kalian tentang promil aku sesuai janji aku di video sebelumnya, video yang ini. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalian jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke guys, aku bakalan sharing ke kalian tentang promil aku. Jadi aku menikah dengan suami aku pada tanggal 15 Maret 2019. Jadi sekitar 1,5 tahun lah sampai bulan ini. Jadi sampai sekarang kami belum juga punya momongan. Doain aja ya guys supaya promil kami ini berhasil. Kenapa kami belum punya? Karena ya aku cerita dulu awalnya. Kan kami merencanakan pernikahan atau lamarannya itu dadakan. Habis itu jarak dari lamaran ke nikahan tuh deket banget guys. Dari tanggal 10 Februari ke 15 Maret kan deket banget. Jadi, terus lamarannya tuh kayak dadakan gitu loh. Begitu direncanain langsung datang gitu, nggak sekitar entah udah direncanain sebulan lagi lah atau gimana gitu, enggak. Jadi karena kami sama-sama masih muda dulu, masih terlalu muda lah kalau menurut aku ya untuk punya momongan. Kami nikah kemarin kan sama-sama umur 23, kami seumuran guys gitu. Jadi kami putuskan untuk menunda punya momongan, tapi menundanya dengan cara alami ya guys, nggak pakai hormon, nggak pakai yang macem-macem, nggak pakai alat-alat kayak gitulah. Pokoknya alami semuanya kami tunda. Kenapa kami tunda? Karena yang pertama alasannya tuh karena perencanaan dari lamaran ke nikahan tuh kan deket. Habis itu yang kedua, kami tuh pengen banget abis nikah tuh kayak pacaran dulu, pacaran yang halal ya kan. Cie. Habis itu yang ketiga, alasan utama kami itu karena kami takut digosipin sama orang. Nanti dikiranya udah lamarannya buru-buru, dari lamaran ke nikahan buru-buru. Nggak buru-buru sih sebenarnya, tapi lebih ke mempercepat hal baik kayak gitu. Takutnya namanya mulut netizen ya kan guys. Takutnya nanti dikiranya aku hamil duluan kalau langsung hamil gitu. Ya sebenarnya aku tahu kalau misalnya pun aku langsung hamil ya nggak masalah juga gitu kan. Cuman aku atau kami memang menghindari hal itu. Jadi kami putuskan untuk menunda dulu. Jadi setelah menikah tuh aku dibawa suami aku untuk tinggal di rumah orang tuanya, di rumah mertua aku. Jadi di sana sekitar 2 bulan setelah kami menunda. Itu awalnya kami niatnya kalau aku maunya 1,5 tahun aja nundanya, dan suami aku tuh pengennya nundanya 2 tahun guys. Bayangkan dulu tuh 2 tahun tuh ngerasa kayak ya udah cepet aja gitu. Dan akhirnya waktu tinggal di rumah mertua kan ya biasalah kita ngumpul-ngumpul keluarga gitu kan. Jadi ada salah satu keluarga dari suami aku nanya, udah isi belum gitu kan. Jadi aku jawab belum, kami masih nunda gitu ya, jujur apa adanya ya kan. Setelah itu keluarganya tadi tuh ngomong ke aku, dinasehatinya aku sebaiknya nggak usah ditunda karena kita kan nggak tahu rezeki itu kapan datang. Nanti takutnya memang Allah bakalan ngasih kalian nama punya anak. Jadi setelah aku cerita-cerita sama keluarga suami aku balik ke kamar, terus aku kayak merenung gitu, mikir iya ya gitu. Ya kalau aku bakalan istilahnya kayak aku tuh bisa ngendaliin semua yang aku mau gitu. Aku nggak mau sekarang aku tunda.
Nanti sewaktu-waktu aku pengen, aku mau, aku langsung dapet. Mungkin aku saat itu dulu mikirnya gitu, mikirnya kapan aku mau aku bisa dapet. Mungkin aku gitu, aku egois banget, aku akuin aku egois. Aku nggak mikir ke rezeki itu udah ada yang ngatur, Allah yang ngatur gitu. Jadi setelah itu aku merenung, aku pikir-pikir, iya juga, anak itu kan rezeki. Aku tuh cerita sama dia tentang, ya cerita bincang-bincang kami dengan keluarganya tadi lah gitu kan. Jadi aku ceritain ke suami aku ajak dia berunding gimana kalau kita mulai program untuk punya omongan kayak gitu kan. Jadi suami juga ikut merenung, ikut ya mempertimbangkan lah segala halnya. Yang namanya punya anak, kita pasti harus siap semuanya kan, jiwa, raga, biaya, semua harus kita siapin gitu. Namanya juga mau menghidupi anak ya kan. Jadi setelah beberapa hari memikirkan, membicarakan, dan mempertimbangkan hal itu, aku dan suami akhirnya memutuskan untuk segera program untuk memiliki momongan. Tapi programnya masih program sendiri ya guys, masih ya alami gitulah gitu kan. Jadi di bulan ketiga ya, karena kami nundanya kan 2 bulan. Jadi di bulan ketiga aku masih haid, bulan keempat aku juga masih haid. Tapi aku di situ masih biasa-biasa aja. Aku mikir ya udah, mungkin belum rezeki. Aku belum mikir ke yang ya kok lama gitu, belum ada aku pikiran kayak gitu sama sekali. Jadi setelah masuk ke setengah tahun pernikahan kami, 6 bulan, di situ aku udah mulai bertanya-tanya, kok lama ya. Kadang aku terpikir omongan suami aku dulu, karena pengen nundanya agak lama kan. Karena setelah itu aku berpikir omongan itu adalah doa gitu. Jadi ya udah, ikhtiar aja, berdoa supaya cepet gitu kan. Tapi di situ di setengah tahun pernikahan kami itu, kami belum pakai promil dari manapun, masih alami aja. Jadi setelah 7 bulan, 8 bulan, nah pas di 9 bulan pernikahan kami itu udah mulai agak risau, agak cari-cari tahu gimana caranya biar cepet hamil, biar cepet punya momongan gitu. Jadi tanya ke sana, tanya ke sini, tanya sama si A, tanya sama si B, tanya sama teman-teman semuanya. Banyak juga yang rekomendasiin pakai ini bisa, pakai ini bisa, pakai ini bisa. Jadi semua yang orang bilang itu kami coba juga belum ada hasil. Sampai ke pernikahan kami 1 tahun itu belum juga. Dan di situ aku mulai, karena setiap bulan awalnya dulu sebelum aku nikah, haid aku tuh lancar, siklusnya juga lancar, konsisten 28 hari sekali. Jadi waktu setelah menikah, lewat dari 7 bulan menikah, haid aku mulai kacau guys. Jadi sekitar 9 bulan atau 10 bulan aku menikah, aku sempet telat haid itu 5 hari guys, 5 hari. Jadi aku ngarepnya kan itu hamil, cuman aku nggak ngerasain apa-apa, dan aku nggak punya ngeluarin atau ada ngerasain tanda apapun, tanda-tanda hamil apapun gitu kan. Biasa aja gitu. Kok belum haid ya udah 5 hari gitu. Terus aku coba tes pack, namanya dulu kan pengennya ya positif lah, jadi buru-buru tuh beli test pack. Aku beli test pack sekali 5 guys, karena biar pasti aja gitu kan. Jadi awal aku mikirnya kan siang tuh sebenarnya kan nggak terlalu direkomendasiin untuk ini kan, untuk test pack gitu. Jadi aku test pack siang hari masih negatif, jadi aku pikir tuh selalu positive thinking, besok pagi lah, mana tahu karena siang dan masih baru telat kan, belum terlalu nampak gitu, atau hormonnya belum keluar. Jadi paginya aku tes pack lagi dan masih negatif. Oke, aku biarin dulu. Jadi aku bilang sama suami gimana gitu kan,
karena udah telat 5 hari. Aku biasanya nggak pernah telat, nggak pernah telat sama sekali, nggak pernah telat. Jadi suami aku bilang ya udah tunggu aja dulu, nanti kalau misalnya hamil kan tahu sendiri. Tapi aku nggak sabar guys, jadi besoknya lagi aku tes pack lagi, pokoknya sampai habis 5 tes pack aku tuh. Jadi total aku telat haidnya tuh 6 hari sebenarnya, 6 hari. Aku tes packnya tuh sehari bisa 2 kali 3 kali guys, saking pengennya gitu kan. Nah habis tes packnya tuh negatif kan, masih di situ aku nangis guys, nangis banget. Sedih guys. Jadi habis itu suami aku nguatin aku guys. Suami aku bilang, sabar, ini belum rezeki, jangan stres, nanti kalau stres makin susah, makin lama. Jadi aku berusaha untuk lebih kuat lagi. Kemudian bulan berikutnya aku haid, nggak pakai telat, tanggalnya pas. Bulan berikutnya lagi sampai kita anniversary ke 1 tahun, aku juga masih haid guys. Di situ aku mulai risau lagi, karena ada sekali lagi aku telat haid pas 5 hari. Itu aku pergi USG setelah 5 hari telat haid, terus kemudian aku haid, aku pergi USG ke dokter, ke salah satu dokter di sini di daerah aku. Jadi aku USG, tapi hasilnya baik-baik aja. Kan aku takutnya entah ada kista gitu kan, atau yang lainnya, atau penyakit lainnya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada, rahimnya baik kayak gitu. Jadi aku senang, ada harapan gitu kan. Kayak obat-obatan palingan aku dikasih cuman untuk anti nyeri, karena aku setiap haid pasti nyeri guys. Setelah itu ya kami berusaha dengan konsumsi obat yang dianjurin sama teman-teman, sama keluarga-keluarga, herbal gitu. Kami coba semuanya demi cepet punya momongan. Tapi belum juga guys, 1 tahun sebulan, 1 tahun 2 bulan, kita belum juga dikasih kepercayaan itu. Kemudian aku dianjurin sama temen aku untuk coba USG transvaginal, atau USG yang dimasukin ke vagina kita gitu, untuk melihat ya ada apa sebenarnya masalahnya gitu. Jadi akhirnya pada pernikahan kami ke 1 tahun 3 bulan itu, kami coba promil ke dokter yang lain, dokter yang di salah satu klinik yang ada USG transvaginalnya. Di situ aku juga anjurin suami aku untuk cek sperma, karena kan kalau promil ini wajib kedua-duanya sehat gitu ya kan guys. Jadi kita biar tahu masalahnya tuh di mana. Jadi aku datang haid hari kedua, di situ kan nggak bisa kita langsung USG transvaginal. Jadi di USG biasa dulu, yang USG biasanya itu dicek dokternya, rahim aku bagus. Kalau dari luar kan rahimnya bagus. Aku cuma dikasih untuk penyubur telur supaya telurnya itu besar-besar, matang dan bagus kualitasnya. Kemudian aku dianjurin sama dokternya untuk datang kontrol ulang di hari ke-10 dari haid pertama aku, karena di situ adalah masa subur aku. Jadi biar bisa dilihat kayak mana sih keadaan sel telurnya gitu. Jadi hari ke-10 tuh aku datang. Di situ juga kami dijelasin gimana hasil lab dari sperma suami aku. Dan hasilnya bagus, sperma suami aku baik-baik aja. Jadi di situ aku mulai deg-degan, kemungkinan masalahnya ada di aku nih. Jadi abis itu aku di USG transvaginal, USG-nya dimasukin gitu kan ke vagina kita. Di situ dilihat di ovarium kita kan ada 2, kanan dan kiri. Jadi di ovarium aku sebelah kanan itu ada sel telurnya, cuman kualitasnya kurang baik, kayak besarnya kurang, ukurannya tuh kurang pas gitu, ukurannya kurang sempurna, tapi ada sel telurnya. Kemudian
di sebelah ovarium aku yang sebelah kiri itu rupanya ada sel telur banyak banget kecil-kecil, dan disitulah baru ketemu masalahnya guys, kalau aku tuh divonis sama dokternya PCO. Jadi PCO itu adalah polycystic ovary, atau sel telurnya kecil-kecil dan gak mateng, jadi kurang bagus. Nanti aku bakalan letak di sini hasil USG-nya, jadi kalian biar lebih tahu PCO itu yang seperti apa. Nah, ini hasil USG aku guys. Yang di atas tuh ovarium kanan aku yang ada sel telur tapi kurang matang, dan yang di bawah itu adalah ovarium kiri aku yang ada PCO-nya. Nampak ada bulatan-bulatan kecil kan guys? Itu adalah PCO. Jadi seperti itu guys PCO. Dia sel telurnya kecil-kecil gitu banyak. Terus dokternya langsung nanya ke aku, suka makan junk food ya? Aku langsung, ya Allah, oh no, itu kesukaan aku guys. Aku suka makan junk food banget guys. Gila, aku gak bisa aku bilang lagi. Aku pecinta bakso guys, pecinta bakso. Pokoknya segala jenis bakso, mau dibakar, mau digoreng, pokoknya segala jenis bakso I like it. Dan bisa sehari itu bisa aku setiap hari makan itu gitu. Dari sebelum aku nikah, sesudah nikah, sampai sebelum aku promil itu pun aku masih makan bakso guys. Bakso, mie, pokoknya aku beli, yang aku beli semuanya, yang makanan fast food kayak gitu aku suka banget. Dan masalahnya di situ. Jadi guys, kan awalnya sebelum nikah berat badan aku tuh cuman 57 atau 58 gitulah. Terus setelah aku menikah, aku masa bodoh aja karena aku mikir yang nggak ada apa-apa sih, nggak ada masalah apa-apa. Jadi aku semuanya aku makan. Aku masih suka makan junk food, aku masih tetap makan fast food. Pokoknya makanan yang gak sehat, aku suka makan yang gak sehat. Aku akuin itu guys. Dan akhirnya berat badan aku naik drastis dong. Jadi yang terakhir kemarin sebelum promil itu 69 kilo guys. 69 dari 57 58. Sekitar 10 atau 11 kilo kenaikan berat badan aku. Itu karena aku gak makan sehat, karena aku suka makan junk food kayak gitu. Habis itu kan menumpuk tuh lemak di perut aku karena aku suka makan makanan yang gak sehat, yang berlemak. Oh iya, satu lagi, aku paling suka makan kulit ayam atau makan makanan yang banyak lemaknya. Itu aku paling suka guys sampai sekarang. Kalau misalnya nggak karena ini, mungkin aku masih mau makan ini. Jadi menumpuklah lemak di perut aku, di bagian-bagian tubuh aku yang lain. Jadi waktu promil, aku dianjurin sama dokternya untuk ngurangin jumlah lemak yang ada di dalam tubuh aku. Disitulah PR aku. Dikasih anjuran sama dokter untuk lebih menjaga diri. Jadi aku tanya dong guys sama dokternya, dok, ada obatnya nggak sih kalau untuk PCO ini? Jadi kata dokternya, PCO ini nggak ada obatnya, tapi bisa dikendalikan dengan merubah gaya hidup. Gaya hidup yang seperti apa? Ya, yang lebih sehat. Karena penanganan PCO ini setelah aku cari tahu dari Google, dari YouTube, banyak tuh yang mengkaji tentang PCO atau PCOS. Dia ada PCO dan PCOS guys. Itu dia sama, dia serupa tapi tak sama. Kalian bisa cari tahu di Google atau nanti aku kasih link video dari Dr. Boy Abidin. Nah, nanti aku kasih tahu di sini. Kalian boleh tonton videonya
untuk lebih tahu apa sih bedanya PCO dengan PCOS. Jadi kalian lebih paham lagi. Jadi setelah aku cari tahu, setelah aku nonton, setelah aku searching di Google, rupanya PCO, PCOS ini cuman bisa dikendalikan gitu. Jadi nggak ganggu kita kan. Walaupun dia ada di situ, tapi dia nggak ganggu kita. Jadi caranya yang pertama itu rubah pola hidup kita. Gaya hidup kita menuju ke yang lebih sehat. Itu yang pertama. Yang kedua itu terapi hormon, dan yang ketiga itu dengan cara pembedahan. Jadi aku dianjurin sama dokter untuk merubah gaya hidup aku lebih sehat lagi. Disuruh ngurangin lemak-lemak, jadi aku dianjurin untuk mengkonsumsi rebus-rebusan aja, terutama di sayur dan buah. Jadi daging aku disuruh ngindarin dulu karena untuk percepatan hasil dari promil aku kayak gitu. Jadi aku ganti protein aku dengan kayak telur, ikan, dan protein lain. Jadi pagi aku cuman dianjurin untuk makan roti, yang siangnya aku makan nasi sedikit dengan banyak sayur yang direbus, dan malamnya aku cuma dianjurin makan sayur atau buah aja, guys. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada diri aku setelah aku ikutin semua anjuran dokter? Aku turun berat badan drastis, guys. Sekarang aku tinggal 58,7 kilo. Kebayang nggak? 2 bulan aku jaga makan, aku udah bisa kembaliin berat badan ideal aku ya. Terus dokter anjurin aku setelah aku USG transvaginal, dokter anjurin aku untuk datang kontrol ulang setiap masa subur atau hari ke-10, dihitung dari hari pertama haid aku. Tapi kalau misalnya aku belum sempat datang atau nggak bisa datang, dokter nyaranin tetap konsumsi. Aku dikasih kayak obat penyubur telur gitu, guys, untuk kayak suplemen, tapi dia untuk penyubur telur atau pembesar telur gitu, guys. Jadi kalau misalnya aku nggak sempat datang, dokter anjurin tetap konsumsi itu sampai aku benar-benar hamil. Dan ternyata bulan pertama setelah aku promil itu aku masih haid, guys. Terus bulan kedua yang kemarin ini, barusan ini, aku juga masih haid, tapi haidku tuh aneh, lain gitu daripada sebelumnya. Cuman udah nggak telat, udah teratur 28 hari juga gitu. Jadi mungkin Allah masih mempersiapkan yang terbaik untuk kami. Sampai hari ini aku belum hamil, guys. Doain bulan ini aku segera diberi kepercayaan sama Allah untuk punya hubungan. Amin. Aku juga mendoakan kalian pasangan-pasangan muda, pasangan-pasangan yang udah menikah, yang baru ataupun yang udah lama yang belum punya momongan, semoga segera diberi momongan. Dan bagi pasangan-pasangan yang akan merencanakan pernikahan, semoga kalian sehat selalu dan cepat dikasih momongan kalau pas sesudah nikah nanti. Amin. Jadi guys, sebenarnya ini penting banget aku share ke kalian karena aku pengen kalian pasangan muda yang sama kayak aku, yang udah setahun lebih belum juga punya momongan, barangkali bisa membantu kalian, guys. Lebih memberi motivasi ke kalian untuk lebih menjaga pola hidup sehat dari sekarang. Kita nggak mempermasalahkan ini sudah terlambat atau enggak. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali kan, guys. Jadi kita bisa ngerubahnya mulai dari sekarang. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjutnya, kalian bisa cek langsung ke dokter. Jadi kalian bisa tahu apa masalah kalian. Kalau misalnya masalahnya sama dengan aku, PCO atau PCOS, kalian wajib jaga makan, wajib terapkan pola hidup sehat mulai hari ini. Terus buat kalian-kalian yang belum menikah atau merencanakan pernikahan, alangkah baiknya kalau kalian itu sudah mulai menerapkan pola hidup sehat dari sekarang. Karena jangan sampai seperti aku, penyesalan itu datangnya terlambat, guys. Jadi mulai dari sekarang sebelum kalian menikah,
terapkan pola hidup sehat. Insya Allah kalian bakalan cepat punya momongan guys. Yang paling utama, kalian jangan makan junk food. Jadi guys, saran aku, jangan kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap manusia itu beda-beda guys, metabolisme tubuhnya. Kadang ada yang orangnya suka makan junk food, nggak pernah makan sehat, tapi nggak ada masalah kesehatan apapun, cepat punya anak. Ada tuh kawan saya seperti itu. Biasanya kami makan bakso tuh bareng-bareng gitu kan, makan bakso, makan apa pokoknya bareng-bareng terus sama dia. Tapi sekarang dia udah hamil, alhamdulillah. Berarti metabolisme tubuh dia bagus dalam mencerna makanan-makanan yang masuk dalam tubuh. Mungkin pada saat itu metabolisme tubuh aku kurang bagus, jadi yang terserap bahan-bahan yang menyebabkan masalah-masalah kesehatan di tubuh aku. Jadi mulai hari ini cintailah diri kita sendiri guys, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita berbeda, nggak sama, nggak ada manusia di dunia ini yang sama. Jadi ada keistimewaan tersendiri di setiap manusia. Mungkin dari tadi kalian ada yang mikir aku dari tadi ngomongin masa subur. Masa subur tuh apa sih? Nanti aku bakalan jelasin masa subur itu waktu kapan, masa subur itu apa, dan masa subur tuh seperti apa ciri-cirinya. Nanti aku bakalan jelasin kalian di video selanjutnya. Jadi itulah gunanya tombol notifikasi guys. Jadi nanti kalau misalnya aku buat video baru, kalian bisa langsung tahu. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga video aku ini bisa memberikan informasi untuk kalian dan membantu kalian dalam mengenal masalah-masalah kesehatan, terutama bagi pasangan-pasangan yang sudah lama menantikan momongan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kalau misalnya ada salah-salah kata atau omongan aku yang belepotan, maaf ya guys, karena pemula. Oke guys, sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum.